Dan sana sekarang kita mau membahas cara membuat lemari pintu geser seperti ini. Dan tidak berlama-lama karena videonya cukup panjang dan detail saya bikin, makanya mari segera kita bahas. Oke, let's go. Bismillah. Bismillah, saya telah mendesain bentukan dari lemari yang mana panjangnya itu 115 cm dengan tinggi 2 meter dan di bagian kiri bagian rak dan di bagian kanan itu ada rak paling atas tapi ada gantungan di bawahnya. Oke, let's go. Kita mulai. Dan sana karena sistem kita sistem rangka, saya membagi-bagi multiplex tebal 12 mm menggunakan table saw, yang mana mesin table saw-nya itu adalah saya memakai mesin Makita, dan saya membelahnya menjadi 5 cm, 7 cm, dan lebih banyak 5 cm karena sistem itu lebih cepat kita dalam penghitungannya. Sedangkan untuk 7 cm itu adalah nantinya untuk tapak. Setelah kita belah-belah semua seperti ini, kita gampang mengerjakannya. Kita tinggal bagi menggunakan slide. Inilah slide yang saya maksud. Anda membagi-baginya sesuai ukuran yang Anda bikin. Saya memotongnya selebar lemari tadi 115 dan lebar kedalaman lemari itu 55 cm, menjadikannya tapak. Dan setelah itu dibagi-bagi ya. Dan cara membuat table saw seperti ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Coba lihat ke belakang. Kita mulai dengan tapak yang pertama. Saya mempertemukan yang sudah kita belah-belah menjadi 55 cm. Kenapa 55? Itu adalah lebar dari lemari kita atau dalam dari lemari kita. Kita satukan seperti ini berbentuk letter L antara lebar 7 dan lebar 7 karena ini untuk tapak. Untuk kepala nanti lebar 5 lawan lebar 5. Karena tapak itu harus lebih tinggi kita bikin karena memang proporsional lemari seperti itu. Setelah lebar 7 nanti kita satukan lebar 7 dan 5 dan 5 dan 5. 7 dan 5 ini hanya untuk di tengah ya. Coba Anda perhatikan nanti ini akan kita rangkai setelah ini. Dan sekarang kita mulai merangkai. Saya menggunakan nail gun dengan paku tembak F30. Nanti nail gunnya juga saya sematkan di video ini. Satukan panjang 115 tadi yang 7 cm dengan siku yang sudah kita bikin 7 x 7 cm seperti ini. Ini untuk tapak. Sedangkan untuk kepala nanti yang 5 cm juga. Karena kepala itu lebih kecil ya. Dan kita satukan seperti ini, dan yang untuk bagian tengah itu adalah 7 x 5 tadi. Kebetulan yang dicontohkan ini adalah untuk kepala ya. Ini berarti aduannya 5 x 5 siku. Jadi panjangnya 115, lebarnya 55, jadi lemari tersebut. Begitu juga dengan dinding samping, bikin lebar 5 tetapi tingginya 2 meter. Dan cara kerjanya sama, jangan lupa sikunya itu kita kasih per rak. Nanti kena ada rak di dalam lemari supaya kita gampang menyekrup. Dan kita mulai untuk bagian tapak, kita kasih kanvas di bagian ujung seperti ini dan potonglah kanvas seperti Anda lihat. Coakan yang kita bikin ini adalah fungsinya untuk menahan kanvas dari roda atau rel U dan rel M pada lemari geser kita. Di sini kita memulainya. Ini kanvas atas yang kita paku bagian sampingnya, sedangkan coakan itu menahan bagian dalamnya. Seperti yang Anda lihat kayak sekarang ini kanvas gunanya untuk menahan rel U dan rel M, termasuk juga menahan pintu geser kita nantinya.
Jadi kita tidak sekedar mengasih kanvas, tapi juga kita memberi kekuatan pada bagian bawahnya seperti ini. Oh ya Dunsana, alat-alat yang saya pakai pada video ini nanti saya sematkan di video ini, dan Anda tinggal kalau mau order silahkan langsung klik bagian produk saya dan nanti Anda bisa langsung order di Shopee. Setelah itu bagian dari dinding lemari juga kita kasih kanvas, karena di situ aduan pintu geser. Jadi untuk memberi kekuatan kasihlah kanvas pada bagian depan untuk dinding lemari. Dinding lemari ini sendiri ada dua bagian. Setelah tapak dan kepala diberi kanvas, sekarang kita mulai memberi kanvas untuk rel U dan rel M-nya. Yang saya memotong multiplex tebal 8 mm selebar 1,5 cm ya. 1,5 cm, lalu Anda paku di atas kanvas tadi pada bagian ujung terlebih dahulu. Setelah bagian ujung baru Anda pasang contoh dari relnya. Setelah rel dipasang, lalu paku lagi bagian yang keduanya sehingga kita menempatkan rel itu persis. Dan untuk bagian sisanya kita lem, lalu kita lapis dengan menggunakan multiplex tebal 8 mm juga, sehingga menjadikannya tapak yang full. Tetapi selesaikan dulu bagian rel yang tadi, baru kita tempel seperti ini. Jadi relnya itu ada dua jalur ya, untuk bagian bawah tapak ataupun bagian atas. Untuk bagian tapak, supaya diingat, bagian tapak relnya rel M. Untuk bagian kepala relnya rel U. Jadi relnya ada dua macam, pakai rel M dan rel U. Untuk bagian tapak rel M, bagian kepala rel U. Bagi Anda yang pengen tahu rel U dan rel M, nanti produknya saya sematkan di video ini. Dan silahkan Anda bisa order di Shopee. Dan setelah tapak itu selesai dan kepalanya, lapislah dengan melaminto di tiap bagiannya. Dan nampak jelas itu ada dua jalur untuk rel U dan rel M. Masih belum mengerti apa itu rel U dan rel M? Nanti saya sematkan produknya di video ini. Anda tinggal klik produk dan order. Tapak selesai, kita kembali ke bagian dinding lemari. Dinding lemari seperti ini. Untuk bagian dalam kita lapis dengan menggunakan melaminto. Jadi bagian rangka tersebut Anda kasih lem kuning, sedangkan melaminto itu juga Anda kasih lem kuning. Lem kuning yang saya pakai adalah lem kuning Fox Primade, seperti kaleng yang Anda lihat biru putih tersebut. Bagi Anda yang pengen order, saya juga akan tandai lem Fox Primade ini. Ada beberapa pilihan, ada kaleng kecil, ada kaleng menengah, ada kaleng galon, dan ada kaleng yang belek. Anda tinggal order di Shopee yang sudah saya tandai. Setelah sekitar 3 menit, tempellah melaminto terhadap dinding dari lemari tadi. Dinding lemari ini ada dua ya, masing-masing cara kerjanya sama. Dan tempel seperti itu, jangan lupa samakan bagian pinggirannya, karena nanti dia tidak jadi siku. Setelah dua dinding selesai, bagian melaminto menghadap ke dalam seperti ini. Anda susun juga bagian melaminto menghadap ke dalam, dan pertemukanlah juga tapak dan kepala tadi untuk kita paku dan kita sekrup pada dinding dari lemari kita. Dan jangan lupa bagian yang sudah ada coakan untuk rel U dan rel M itu bagian depan ya. Untuk lebih menguatkan aduan, sebelum Anda paku dan Anda skrup, kasih lem pada aduannya, karena aduannya itu ke melaminto, kasih lem kuning, karena melaminto agak susah kita mengasih lem putih. Setelah itu perkuatlah dengan menggunakan paku tembak. Setelah dipaku tembak, jangan lupa disekrup, karena sekrup itulah yang lebih menguatkan dari sambungan setiap aduan. Dan beginilah hasilnya. Rangka lemari sudah kita pertemukan, bagian tapak dan kepala sudah, dan bagian dinding samping. Dan ini pekerjaan kita berikutnya tentu saja adalah dinding pembatas tengah, pembagi dari lemari tersebut. Dinding pembatas tengah ini kita kurangi lebarnya 10 cm, jadi pembatasnya itu sekitar 45 cm. Tingginya sama dengan tinggi lemari, dan jangan lupa dikasih rangka
untuk pertemuan rak nantinya. Rangkanya itu kita kasih per pembagian rak. Dan untuk melapisnya, karena dia melaminto timbal balik, Anda boleh menggunakan sistem lem putih seperti ini, tapi juga boleh menggunakan sistem lem kuning, itu terserah. Sistem lem putih adalah dikasih lem putih semuanya, tetapi dia tidak timbal balik, hanya untuk bagian kayunya saja atau melamintonya saja. Berbeda dengan lem kuning Anda harus menebarnya timbal balik. Jadi saya lebih mengusulkan untuk memakai lem putih, karena lem putih lebih kuat tetapi membutuhkan proses yang lama. Dan untuk menempel melaminto pada bagian rangka tersebut, tebar lem putih seperti ini, lalu Anda tempel melaminto, tinggal paku tiap sudut saja di 4 titik. Dan setelah di 4 titik, lalu nanti Anda susun di bagian yang datar seperti video ini. Susun di bagian yang datar, nanti kasih pemberat. Oh ya, lem putih yang saya pakai ini adalah lem putih yang sudah diencerkan dengan air, dan kita masukkan ke dalam ember seperti itu dan dikuaskan. Nanti saya spill juga lem putihnya apa, Anda tinggal order. Dan hampir semua dari rak-rak dan juga sekat telah selesai. Nanti ada susun seperti ini di bagian yang datar. Setelah itu kasih pemberat bagian atasnya supaya datar. Ini hanya untuk menahan pemberat ya, supaya tidak langsung pemberat pada permukaan melaminto. Maka Anda cari multiplex yang untuk mengasih atau mengampasinya supaya tidak langsung pemberat di atas melaminto seperti ini. Pemberat yang saya pakai itu adalah dari bekas belek-belek lem kuning yang sudah habis, yang saya isi dengan air, ataupun Anda boleh juga mengisinya dengan pasir. Itu sangat berat sekali dan itu akan mengepres bagian yang telah kita lem di bawah. Dan biarkan itu 1 malam ya. Setelah 1 malam Anda buka kembali dan itu hasilnya sangat kuat sekali lemnya. Coba Anda buktikan, lem putih akan lebih kuat dari lem kuning. Tetapi lem putih ini ketika ada kesalahan dia tidak bisa buka kembali karena lemnya terlalu kuat. Setelah itu, karena dia sudah kuat, maka sekat-sekat dan rak-rak yang sudah kita bikin tadi, kita cuci sesuai ukurannya supaya pinggiran itu sama datar dan Anda gampang untuk memasangnya. Karena ada perbedaan antara melaminto dan rangka di dalam, jadi Anda harus cuci seperti ini semuanya supaya hasilnya sangat-sangat datar. Setelah itu semua, pasanglah rak-rak dan rangka-rangkanya seperti ini. Rangka untuk sekat tengah kita sambungkan seperti itu, sedangkan rak-raknya kita masukkan seperti ini. Anda tinggal sekrup ataupun Anda bisa memakai ambalan rak AKP 15. Dan setelah itu kita mulai melapis bagian dinding belakang. Kasih lem dulu. Saya melapis menggunakan melaminto. Setelah dilem, lalu kita pakai clip gun atau staples gun. Beda dengan nail gun ya. Staples gun ini nanti saya sematkan. Oke, akhirnya lemari kita ready dan juga sudah dipasang stainless penggantung. Cara pasang stainless penggantung dan memotongnya silahkan lihat pada video-video saya sebelumnya, sudah banyak saya bahas. Dan untuk itu, sebelum kita melapis bagian luar, bersihkan bagian dalam ini supaya hasil pekerjaan kita sangat-sangat bersih dan optimal. Bersihkan semua dari lem-lem yang sudah melekat. Setelah selesai, kita lapis dinding luar samping. Saya menggunakan multiplex tebal 6 mm dan terlebih dahulu tentu saja kita lem supaya tempelan multiplex ini kuat. Dan setelah itu kita tempel dengan multiplex 6 mm dan itu kita menggunakan paku, cukup paku dengan nail gun ukuran F20 atau F15. Pekerjaan kita selanjutnya adalah membuat pintu geser. Pintu geser ini memakai handle yang tertanam ke dalam. Saya menggunakan rangka lebar 5 cm dan saya padu seperti ini dan diputus dan disematkan dengan staples gun, diputus di situ. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meletakkan bagian handle dari pintu tersebut. Ini handle yang kita pakai.
kita letakkan seperti ini, nanti kita sambung lagi seperti itu, dan hasilnya seperti ini, lebih kurang dun sana. Dan handle apa yang saya pakai? Saya memakai handle yang tanam masuk ke dalam seperti ini. Dan setelah itu Anda lapis lagi supaya perletakan handle ini lebih sempurna. Oh ya, dun sana, pintu lemari itu ukurannya separuh dari lebar lemari. Jadi tingginya Anda kurangi nantinya sekitar 1 cm. Cara memasang roda dan mengukur pintu tersebut sudah saya bahas pada video saya yang telah lalu. Dan ada cara pemasangan roda SD3141 seperti ini. Anda ambil roda, lalu Anda coak bagian yang akan dikasih roda pada bagian tapak atau bagian kepala lemari seperti ini. Roda yang kita pakai adalah roda Huben SD3141 dan hasil coakannya lebih kurang seperti itu. Dan nanti roda Anda hanya tinggal Anda sematkan, dan ini saya sematkan juga. Ini ada rel M, Anda perhatikan ini rel M yang akan kita pasang pada bagian tapak dan kepala lemari. Dan berikut ada rel U, supaya Anda lebih jelas nanti saya sematkan produknya, termasuk juga roda tadi, yaitu roda SD3141 yang kita pakai untuk pintu geser lemari tersebut. Cara memasang rel U dan rel M, saya memberi lem bostik pada bagian coakan yang sudah kita bikin tadi. Cukup di titik-titik saja, karena lem bostik ini lem yang sangat kuat, dan hasilnya akan sama dengan paku. Anda akan susah membukanya. Tinggal di titik-titik saja bostik ini, jangan terlalu merata. Lalu tempelkanlah rel U atau rel M pada bagian coakan tersebut. Dan lem bostik ini akan saya juga sematkan, dilihat produk pada video ini. Anda tinggal order, karena Anda tinggal push dan akan langsung ke Shopee. Selanjutnya, pintu tersebut kita lapis bagian dalamnya itu dengan melamito, sedangkan bagian luarnya nanti dikasih HPL. Dan di sana kita akan memberi corak yang bagus untuk HPL luarnya, karena perpaduan HPL dengan plat mirror. Untuk menempel bagian luar, saya menggunakan multiplex tebal 6 mm, karena itu akan dilapis HPL, sedangkan bagian dalam itu adalah melamito. Sistem melamito Anda boleh memakai sistem lem yang didiamkan semalap, tetapi Anda juga boleh memakai sistem lem kuning seperti biasanya video-video saya sebelumnya. Setelah pintu selesai, kita tinggal lapis dengan menggunakan HPL. Kebetulan saya memberi corak yang dibatasi dengan plat mirror seperti ini. Ada bagian HPL tekstur berwarna keputihan di bagian bawah, nanti ada dibatasi dengan plat mirror. Plat mirror itu saya memakai plat mirror berwarna emas, dan untuk lebih memberi penampilan yang sangat menarik untuk pintu tersebut, saya batasi dengan warna yang lain, itu berwarna lebih krem. Dan setelah krem tersebut, saya memakai warna agak keabu-abuan, tetapi dibatasi dulu dengan plat mirror. Plat mirror cukup Anda potong menggunakan gerinda seperti ini. Setelah kita ukur pada pintu lemari, lalu setelah dipotong, lalu ditempel saja seperti ini. Batasi antara HPL yang berbeda warnanya, dan digaris dahulu ya sebelum kita nempel, dan plat mirrornya dikasih lem kuning. Begitu juga dengan bagian multiplexnya dikasih lem kuning, barulah bisa ditempel. Berikut ini adalah handle tanam yang akan kita pasang pada pintu lemari. Saya memakai handle tanam dari Huben seperti ini. Kita buka plastiknya, tapi di sini kan ada sekrup. Saya ganti menggunakan lem bostik. Anda tinggal tempel saja pada bagian coakan yang sudah kita bikin tadi. Seperti ini di sana. Kasih lem bostik pada bagian coakan, lalu Anda tinggal tempel saja handle tersebut. Karena lem bostik ini lem yang sangat kuat, sama kuatnya dengan paku, dan Anda susah membukanya. Setelah pintu ini selesai, berarti pekerjaan kita sudah selesai juga, karena lemari juga sudah dilapis. Lalu kita antar. Beginilah hasilnya lemari yang sudah kita antar di lokasi. Dan ini pintu geser, Anda tinggal
taruh saja roda SD3141 pada rel, dan itu gampang untuk memasangnya karena ada setelan dan ada push untuk memasukkannya ke rel U bagian atas. Dan semoga semua bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.